Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JM Sport Massage Therapy. Ini adalah saya review untuk kasus pasien yang mendapat tabrakan benturan pada bagian panggul sampai ke bawah, mengenai bagian lutut sebelah kanan. Nih, kena benturan dari sini sehingga mempengaruhi lutut sebelah kanannya. Dampaknya lututnya tidak bisa ditekuk kemarin ya. Pakai krek 2 kemarin. Ini pakai krek 2. Sekarang sudah menggunakan satu krek atau satu alat bantu. Nanti akan kita cobakan karena sudah pakai alat bantu Dagger. Dimungkinkan untuk supaya bisa tanpa alat bantu. Ya. Kita pakai Dagger saja. Ini kita lakukan rilis karena Pak Samian ini datang dari Lamongan. Ya. Jadi kasus ini itu secara kasat mata itu kita lihat seperti tidak ada masalah. Ya. Benturan tidak menimbulkan luka, tapi luka bagian dalam. Ya, luka bagian dalam itu artinya ada trauma di persendian. Mengalami trauma sehingga akhirnya fungsinya menjadi bermasalah. Ya, kita bisa sebut dengan disfungsi. Jadi kita kok nggak bisa, jalan sakit, ya. Ya, mengkhawatirkan juga hal-hal yang begini ini bisa dimungkinkan ada tingkat keparahan atau kondisi tulangnya yang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, ya, misalnya retak dan patah atau patah. Ya, tapi sudah kita lakukan pengecekan semuanya, hanya trauma pada persendiannya, termasuk bagian otot di lateralnya ini. Ini otot samping-samping ini, trauma di bagian ini, trauma di bagian lutut. Ya, kita lakukan rilis. Nanti setelah ini kita cek lagi, kita lakukan tindakan reposisinya. Ini kita posisikan dalam posisi ditekuk seperti ini ya. Ini kita tahan pakai guling gini supaya lututnya tidak terlalu berlebihan mengalami kontraksi ya. Kontraksinya tidak terlalu tinggi karena tertahan oleh guling ya. Ini alat bantu juga supaya santai pada bagian lututnya. Ya. Hal-hal yang begini ini jika tidak diperhatikan, ketika kadang-kadang kondisi yang kelihatannya sepele, dianggap sepele itu bisa menyebabkan kondisi yang semakin hari semakin menuju ke parah ya, karena tidak ditangani dengan benar. Ya, misalnya saya tidak mengecilkan arti bagi pemijat tradisional, ya. Jadi biasanya memang di desa itu ada pemijat-pemijat tradisional dan banyak. Ini tidak boleh dianggap sebagai sebuah keterampilan yang tidak menggunakan basis keilmuan. Mengapa? Karena ini menyangkut penanganan pada tubuh manusia. Jika tubuh manusia itu tidak ditangani dengan benar, tidak tahu apakah otot ini bermasalah, apakah itu sendi itu bermasalah. Kemudian dia melakukan tindakan yang over confident, terlalu percaya diri, dan kemudian melakukan pemijatan yang terlalu kemudian berlebihan, dalam tanda petik, kalau sakit justru malah dikeras-keraskan. Ini yang sangat berbahaya. Padahal para pemijat tradisional itu mohon maaf ya. Jadi mereka tidak mempunyai basis keilmuan tentang otot, basis keilmuan tentang sendi, basis keilmuan tentang bagaimana ngetes otot supaya otot yang bermasalah. Apakah tulangnya juga bermasalah? Retak, patah dan sebagainya. Tidak punya basis keilmuan itu. Ya, akhirnya melakukan tindakan yang tanpa dasar, sehingga akhirnya pasiennya mengalami
cedera yang disebut sebenarnya cederanya itu temporal yang bisa dilakukan pembedahan, tapi akhirnya menjadi cedera permanen. Nah, cedera permanen ini akan sulit dibetulkan. Apalagi jika tulangnya sudah mengalami proses penyambungan. Ya, sudah 4-5 bulan itu sudah mengalami proses penyambungan. Karena tubuh kita itu selalu mengeluarkan pertahanan dengan cara membungkus apa saja yang ada dalam tubuhnya untuk dibungkus, untuk dilakukan sebagai pertahanan tubuh. Demikian juga dengan tulang yang mengalami patah. Tulang akan membungkus dirinya, membentuk suatu zat atau tulang baru namanya kales. Dari pembentukan satu zat yang namanya kalsium. Dan itu jika menempel, akan menempel sangat kuat. Dan itu jika dibiarkan akan menjadi sebuah kondisi permanen yang tidak bisa dibetulkan kecuali dilakukan rekonstruksi dengan operasi. Jadi tidak boleh melakukan sembarang tanpa basis keilmuan yang jelas, ya. Jadi contoh memijat bagian otot bagian punggung itu bagaimana? Memijat otot bagian pinggang itu bagaimana? Ya, jika itu salah memijat, asal memijat, terjadilah kondisi-kondisi yang kontraproduktif maksudnya, ya. Tidak menjadi sembuh, malah menjadi semakin sakit. Siap ya? Kita akan melakukan tindakan reposisi. Kita lepaskan dulu gulingnya. Lepas Pak G. Kita cek dulu. Ini kelihatan kalau dari sini ya. Ini kalau saya sentuh begini, Bapak nyeri langsung. Ini lututnya. Ditahan Pak ya. 10 detik. 1, 2, 3, 4, 9, 10. Kalau lihat sudutnya ini, lihat. Berbeda. Ini kalau saya tekan begini, ini sudah agak naik, lihat. Kalau ini, enggak. Datar. Beda sekali. Oleh karena itu, nyeri. Kalau saya tekan jadi nyeri. Ya. Saya putar ke sini. Tahan ya Pak. Nah, kita akan buat ini, sendi ini harus sama dengan ini. Ini. Ini ada bengkakan. Ini kalau saya tekan sakit. Saya tekan lagi. Sakit. Nyeri Pak nggih? Nggih. Kalau ini? Ya enggak, memang enggak masalah. Ya inilah problemnya. Kenapa kok bisa begini? Dorongan dari samping ini. Dak. Begitu ada brak, ini langsung tulang ini menjadi begini, membuka. Ini kan tulangnya membuka. Kalau saya tekan ini nyeri. Oke, kita lakukan tindakan reposisi. Ambil hamstring, pegang hamstring. Lemaskan Bapak. Tahan sedikit. Lemas. 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Lemas lagi. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Teman? Ya, sudah. Sudah Pak. Lepaskan. Ya. 10 detik ya Pak ya. Ups. Lemas lagi. Iya. Jadi tindakan reposisi itu adalah tindakan mengembalikan posisi. Posisi pada persendiannya, posisi pada tulangnya. Sehingga dampaknya akan berpengaruh terhadap fungsi anatomisnya. Ya, berfungsi terhadap fungsi anatominya. Coba kita lihat sekarang. Nih. Lihat ya videonya. Lihat ya. Tindakan reposisi. Saya tekan nih. Keras ini. Diam saja Bapak. Sakit Pak. Ini sekarang lihat. Datar. Saya sentuh. Diam saja Bapak. Ini saya tekan. Keras. Diam saja. Nah itulah yang disebut dengan reposisi. Bukan ilmu gaib ini, bukan kebatinan, bukan. Atau keajaiban, bukan. Memang ilmu yang berhubungan dengan tulang, ya, digabungkan dengan ilmu biomekanik,
dan ilmu kinesiologi. Ilmu tentang gerak, namanya kinesiologi. 3 gabungan ilmu, ya, anatomi, mekanika, dan ilmu gerak. Jadi 3 hal ini mempengaruhi proses reposisi. Ini ya. Sekarang kalau saya sentuh begini, tekan stretching begini, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. 10 detik lagi Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak sakit. Saya lepaskan ini. Lepaskan ini. Tidak bereaksi Bapak. Ya. Tidak bereaksi. Ya. Kita berikan traksi sebentar sedikit supaya ngecek ototnya ya. Nih. Sendinya sudah kita posisikan, sekarang ototnya. Lemes, Bapak. Lemes. Cukup begitu saja. Tahan 10 detik. 1, 2, 3, 10. Lemes lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Jadi ini proses reposisi otot. Jadi reposisi tulang, persendian atau tulang. Ini reposisi otot, ya. Kita akan kendorkan, semaskan, ya. Yang sebelahnya juga kita bantu supaya tidak mengalami penegangan. Ya, kita infra bagian ini. Sekarang kita akan melakukan penginfraan ya pada bagian ini supaya peredaran darahnya menjadi lebih lancar. Ya. Lemas Pak? Iya. Relax. Relax. Iya, bahunya kena ini. Iya, jadi ini kelihatan dari sini bahunya kena. Kita akan lakukan reposisi pada bahunya. Coba pegang. Lemas Pak, tahan mawon. Jangan melawan. 10 detik mawon. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Pun 10 detik mawon. Tahan ya Pak, Ups. Tahan sekedar. Ups, ya. Saya akan cek, akan berikan reposisi persendian. Lemaskan Bapak. Relax mawon, lepas. Jangan melawan, lemaskan, relax, lepas. Lepas Pak, lepas Pak. Pun, diculun. Pun ngeten. Lemes nggih. Ya. Lemes kan? Iya. Lemes lagi. Ya. Nih, saya tekuk lagi, lemas. Nggak sakit, lihat. Saya tekuk. Nah. Tekuk. Ya. 10 detik. Lemas Pak, jangan lawan, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah. Niki ilmu olahraga ngeten niki, Pak. Torek iki kula sukani ilmu ngeten iki. Tapi ya kamu mungkin ya kapase perhatian. Oh, niki jadi kula nggih, Mas. Nggih. Ngoten nggih. Nah, niki lho sik kan. Nah, niki lho. Lah niki. Dereng. Stop. Pun lurus mawon, balik. Nah, jadi ini ada yang belum ya. Jadi ada bahu yang masih mengalami problem. Ya, kita tekukkan dari sini, posisi ini. Ya. Lemas Pak tahan. Sini Mas. Tahan. 1. Tahan. 7, 8, 9, 10 sampun. Pun Pak, pun. Ini dari tahun kita kayak buang mes. Napa? Buang mes. Nggih. Nggih, ta. Ya mbak Mas itu tujuannya ben ku iso sekolah, Lek. Ngoten lho, Pak. Nggih. Gak mbak Mas gak iso sekolah, Pakmu. Bapakmu gak mbak Mas gak iso sekolah, Pakmu. Nggih, Pak. Jadi itu adalah proses tindakan reposisi pada bagian lutut
bagian panggulnya kita cek juga, termasuk bagian shoulder atau bahunya. Ya, ini sedang dalam proses penginfraan. Ya, ini kalau kita lihat bagian kirinya. Nah, ini. Jadi sebenarnya problem daripada shoulder kanan itu juga terjadi pada shoulder kiri. Ya memang beban kerja ini. Ya, ini tadi bapaknya nyampaikan. Buat ames nggih Pak nggih. Teng Sabin Pak. Oh, tambah. Bapak ini usahanya tambah, memang di Lamongan kan banyak tambah ya. Buat imes dalam masa yang lama ya atau bertahun-tahun ya bisa menimbulkan compression atau kita sebut dengan ini frozen shoulder ya. Kita berikan dulu penginfraan, setelah itu sini Mas ya. Sini ya, tengah sini ini untuk kanan dan kiri. Jadi demikian informasi yang bisa saya berikan untuk cedera bagian lutut, kemudian panggul dan bahu. Tetap jaga prokes, salam sehat selalu. Yes.